Halo guys, kami dari kelompok 11. Perkenalkan, nama aku Salsabila Bisloviana dari NIM 61. Perkenalkan, nama aku Anendia Arja Kirana dari NIM 63. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasir Mustafa dari NIM 65. Di sini kami mau nunjukin video Responsi praktikum Masa jenis zat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari laporan praktikum mengenai masa jenis zat. Nah, masa jenis zat merupakan salah satu besaran fisika yang penting dalam mengidentifikasikan suatu zat. Masa jenis menunjukkan seberapa rapat partikel-partikel penyusun suatu zat, dan didefinisikan sebagai perbandingan antara massa suatu benda dengan volumenya. Secara matematis, massa jenis zat dapat ditulis dengan rumus P sama dengan M per V. Nah, satuan massa jenis zat SI dari dalam SI adalah Kg per M pangkat 3. Dalam sistem CGS, yaitu satuan massa jenis zat adalah gram per cm pangkat 3, di mana hubungan konversinya adalah 1 gram per cm pangkat 3 sama dengan 1000 kg cm m pangkat 3. Berdasarkan persamaan di atas, massa suatu bahan sebanding dengan massanya dan berbanding terbalik dengan volumenya. Artinya, besar massa suatu benda untuk volume yang sama, maka semakin tinggi pula massa jenisnya. Nah, salah satu metode sederhana yang sering digunakan dalam praktikum di fisika dasar yaitu mengukur massa jenis adalah dengan menggunakan alat seperti neraca, jangka sorong, dan gelas ukur. Nah, untuk zat cair, pengukuran biasanya menggunakan gelas ukur. Untuk sementara itu, untuk zat padat yang tidak beraturan, volume dapat ditentukan melalui prinsip Archimedes, yaitu dengan mengukur kenaikan air setelah benda itu dicelupkan. Selain itu, fluida juga dikenal dengan tekanan hidrostatis yang berhubungan dengan massa jenis. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang dialami zat cair pada kedalaman tertentu, yang bisa dinyatakan dengan persamaan rumus P sama dengan P kali G kali H. Nah, dalam alat Hor atau pipa Y, keseimbangan tekanan hidrostatik antara dua kolom cairan memungkinkan penentuan massa jenis relatif karena tekanan di titik sambung sama. P kali G kali H itu sama dengan P2H2 dengan G sama. Maka persamaan ini disederhanakan menjadi P1H1 sama dengan P2H2. Dari persamaan tersebut, P2 adalah massa jenis cairan sampel dan dapat dihitung jika P1 atau massa jenis air dan tinggi kolom H1 dan H2 yang diketahui. Mungkin itu pendahuluan tentang laporan praktikum massa jenis zat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode di percobaan ini. Percobaan ini bertujuan menentukan massa jenis sebagai sampel zat padat dan zat cair menggunakan pengukuran langsung. Yang pertama yaitu pada zat padat, massa jenis diperoleh dari pengukuran massa menggunakan neraca Auhaus dan volume menggunakan jangka sorong atau mistar yang berbentuk teratur dan juga gelas ukur untuk berbentuk tak teratur. Nah, yang kedua yaitu zat cair. Nah, massa jenis relatif diukur menggunakan pipa Y berdasarkan prinsip kesimpulan tekanan fluida antara sampel cair, misalnya spiritus atau larutan, dan referensi air. Hasil akhir adalah nilai massa jenis unik yang menjadi variabel terikat dan dipengaruhi oleh jenis sampel atau variabel bebas. Nah, pada pengukuran volume zat padat berbentuk beraturan, yaitu seperti tembaga, kayu, besi, kentang. Nah, volumenya itu dihitung dari pengukuran dimensi menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,001 cm. Nah, untuk yang berbentuk kubus, yaitu tembaga, kayu, besi, itu menggunakan volume sama dengan S pangkat 3. Yang dimaksud S itu adalah sisi. Nah, untuk yang berbentuk balok, yaitu kentang, itu menggunakan volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk pengukuran zat padat yang berbentuk tidak beraturan, yaitu batu,
Volumenya diperoleh melalui metode perpindahan air menggunakan gelas ukur dengan ketelitian 1 cm pangkat 3, dihitung sebagai selisih volume akhir dan awal air. Misal, volume batu sama dengan V akhir dikurangi V awal. Nah, untuk pengukuran massa jenis zat cair seperti larutan garam, gula, spirituus dilakukan menggunakan pipa Y. Prinsip pipa Y dengan membandingkan ketelitian air atau H1 dan ketinggian zat cair yang diukur atau H2. Menganalisis massa jenis zat padat seperti besi, kayu, tembaga menggunakan rumus V yang ada pada gambar dan menghitung ρ sama dengan meter per V, lalu menghitung ketidakpastian menggunakan delta V dan delta ρ. Selanjutnya masuk ke analisis massa jenis kentang. Langkah pertama adalah menentukan volume kentang. Karena kentang dianggap sebagai benda yang ukurannya dapat diukur memakai panjang, lebar, dan tinggi, maka volumenya diperoleh dengan rumus V sama dengan Pi kali L kali T. Setiap nilai panjang, lebar, dan tinggi memiliki ketidakpastian, sehingga kita juga menghitung ketidakpastian volume menggunakan rumus yang ada pada gambar. Nilai ini memberi gambaran seberapa besar pengaruh ketelitian alat ukur terhadap yang dihitung. Setelah mendapatkan volume, massa jenis dihitung dengan menggunakan rumus dasar ρ sama dengan M per V. Massa diukur menggunakan raca dan hasilnya dibandingkan dengan volume yang sudah dihitung. Kemudian kita juga menentukan ketidakpastian massa jenis dengan menggunakan rumus yang ada pada gambar. Selanjutnya, menganalisis massa jenis batu berdasarkan data hasil percobaan. Pertama, kita menghitung massa jenis menggunakan rumus dasar ρ sama dengan M per V. Setelah mendapatkan nilai massa jenis, langkah berikutnya adalah menghitung ketidakpastian massa jenis yang kita simbolkan dengan delta ρ. Rumus ketidakpastian massa jenis sudah ada pada gambar.
Selanjutnya, menganalisis massa jenis larutan garam, gula, dan spiritus menggunakan metode pengukuran tinggi kolom cairan. Pertama, kita menggunakan hubungan tekanan hidrostatis, yaitu ρ1 GH1 sama dengan ρ2 GH2. Rumus ini menunjukkan bahwa tekanan pada dua fluida setara apabila berada pada kedalaman yang sama. Dari hubungan tersebut, kita dapat menurunkan persamaan untuk mencari massa jenis larutan dengan membandingkan tinggi kolom larutan terhadap tinggi kolom air. Setelah mendapatkan bentuk persamaannya, kita masukkan nilai tinggi larutan dan tinggi air untuk menghitung massa jenis larutan garam, gula, dan spiritus. Setelah massa jenis dihitung, kita menghitung ketidakpastian massa jenis atau delta ρ. Ketidakpastian ini muncul dari ketelitian alat ukur, terutama pada pengukuran tinggi kolom cairan. Rumus ketidakpastiannya sudah ada pada gambar. Dari hasil percobaan diperoleh massa jenis kayu sebesar 0,52 dengan ketidakpastian 0,01 kali 10 pangkat min 3 kg per meter kubik. Tembaga sebesar 7,89 dengan ketidakpastian 0,01 kali 10 pangkat min 3 kg meter kubik. Kentang sebesar 1,11 dengan ketidakpastian 0,01 kali 10 pangkat min 3 kg per meter kubik, dan batu 4,04 dengan ketidakpastian 0,3 kali 10 pangkat min 3 kg per meter kubik. Sedangkan massa jenis zat cair diperoleh larutan garam 1,08 dengan ketidakpastian 0,06 kali 10 pangkat min 3 kg meter kubik. Larutan gula 1,29 dengan ketidakpastian 0,01 kali 10 pangkat min 3 kg meter kubik, dan spiritus 0,85 dengan ketidakpastian 0,01 kali 10 pangkat min 3 kg per meter kubik. Setiap zat yang diuji memperlihatkan nilai massa jenis yang berbeda. Perbedaan massa jenis tersebut menunjukkan adanya karakteristik khusus pada setiap zat. Hal ini menegaskan bahwa massa jenis dapat digunakan sebagai sifat khas untuk membedakan suatu zat dengan zat yang lainnya. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tujuan percobaan untuk menentukan massa jenis zat padat maupun zat cair telah mencapai dengan baik. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan massa dan volume masing-masing zat, sehingga diperoleh nilai massa jenis yang mendekati nilai teoritis. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa massa jenis zat itu berbeda-beda, tergantung pada sifat dan kerapatan partikelnya. Zat padat memiliki massa jenis zat yang lebih besar dibanding dengan zat cair. Perbedaan ini disebabkan oleh jarak antar partikel pada zat padat yang lebih rapat daripada zat cair. Itu perhitungan menunjukkan adanya sedikit perbedaan antara data eksperimen dengan nilai teori, yang kemungkinan disebabkan oleh kesalahan pembacaan skala, ketidakakuratan alat ukur, atau pengaruh faktor lingkungan. Meskipun demikian, secara keseluruhan percobaan ini dapat menentukan dengan cara hidrostatis dapat menentukan secara efektif untuk menentukan massa jenis zat.